Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa as'aduhum hum as-sinful awal. Sampai sini. Kelompok yang paling bahagia di antara mereka, yang dimaksud mereka ini adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala menjelaskan tentang kelompok duat, orang-orang yang membawa dakwah ilallah, dakwah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwasannya ada 3 kelompok. Yang pertama adalah hum ahlul basirah, yang kedua du'atul jahli, yang ketiga du'atul fitnah wad dhalal. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah setelah menjelaskan tentang kelompok du'atul fitnah wad dhalal, kelompok yang membuat fitnah, membuat perpecahan, membuat kesesatan. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menjelaskan tentang kelompok yang paling bahagia di antara 3 kelompok tersebut. Hum as-sinful awal, yaitu mereka termasuk dalam kelompok yang pertama, du'atul basirah wa bayyinatu wal fiqhu, yaitu du'atul basirati wal bayyinah wal fiqh fi dinillah. Duat yang mereka dakwahnya didasarkan kepada al-basirah, yaitu kepada ilmu, wal bayyinah, dan didasarkan kepada al-bayyinah, penjelasan baik dari Al-Quran maupun hadis, wal fiqh, dan pemahaman fikih fi dinillah, pemahaman dalam urusan agama Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu, barang siapa yang Allah kehendaki, bihi, pada orang tersebut, khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, maka orang tersebut akan difaqihkan, akan diberi pemahaman fid din, dalam urusan agama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilm, bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis nomor 71. Kemudian dikeluarkan juga oleh Imam Muslim di dalam Kitabuz Zakah, bab an-nahyu 'anil mas'alah, hadis nomor 2386. Qala hafizahullah ta'ala al-ayatu fa'alam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat ke-19. Fa'alam, ketahuilah, artinya adalah berilmulah kalian. Seseorang yang berpengetahuan, artinya dia berilmu, maka berilmulah engkau, annahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, illallah, kecuali hanya Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Asy-Syaikh rahimahullah bayyana syahid. Asy-Syaikh rahimahullah di sini adalah, maksudnya adalah Asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah, menjelaskan tentang syahid, tentang inti masalah daripada ayat ini. Faqala, maka katanya, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal, maka mulai
maka mulailah dengan ilmu. Qablal qaul wal amal, sebelum seseorang berbicara ataupun beramal. Dasarnya adalah fa'lam. Dasarnya surat Al-Muhammad 19. Surat Muhammad 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonkanlah ampun karena dosa-dosamu. Awalan, yang pertama di dalam ayat ini adalah al-ilmu. Fa'lam. Kalimat fa'lam adalah kalimat fi'il amr yang menunjukkan kepada perintah. Perintah untuk berilmu. Fa'lam, ketahuilah. Perintah untuk mengetahui. Mengetahui dengan apa? Dengan ilmu. Maka yang pertama diperintah kepada seseorang adalah al-ilmu. Dia harus berilmu. Ilam qabla an tad'uan nas ila dinillahi. Ketahuilah sebelum seseorang berdakwah, seseorang menyeru kepada orang lain, ila dinillah, menyeru ke agama Allah, annahu yajibu 'alaika an tata'allum, maka sesungguhnya wajib bagi dia, 'alaika an tata'allum, untuk belajar, wajib untuk belajar. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Taisir. Hadhil ayat samaniyatu asbab. Hadis ini mengandung 8 sebab li husulil ilm, untuk mencapai ilmu. Bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Haitsu qal rahimahullah, dari sisi rahimahullah menyatakan ahaduha, yang pertama adalah bal a'zamuha, bahkan ini adalah yang paling agung, paling besar. Tadabburu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu mentadaburi asma'ihi, nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal, ad-dalatu ala kamalihi, yang itu semua menunjukkan kepada kamalih, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uzmatihi, dan keagungan Allah Azza wa Jal, wa jalalihi, dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Fa innaha tujabu badlul jahdi fit ta'alluhi lahu, karena sesungguhnya dengan mempelajari hal-hal yang demikian itu wajib untuk badlul jahdi, yaitu bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kesungguhan fi ta'alluhi lahu, di dalam rangka untuk mengilahkannya, untuk beribadah, menyembah kepadanya. Wa ta'abbudu, dan sesungguhnya hendaklah beribadah li rabbil kamil, kepada Rabb yang maha sempurna. Alladzi lahu kullu hamdin wa majdin, yang bagi dialah seluruh pujian, wa majd, dan seluruh kemuliaan, wa jalali wa jamal, dan seluruh keagungan dan keindahan. Ini untuk mendapatkan ilmu, li husulil ilm, yaitu hendaklah mentadaburi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mempelajari, tadabbur di sini maknanya adalah mempelajari, memahami, menghayati tentang asma wa sifat wa af'al, dari apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sani, yang kedua, al-ilmu bi annahu ta'ala huwal munfarid bil khalqi wa tadbir, yaitu al-ilmu, mempelajari tentang Allah Ta'ala, bahwasannya dia adalah al-munfarid, sendirian, bil khalqi, dalam mencipta, wa tadbir, dan dalam mengurus alam semesta ini.
Artinya tidak ada selain Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk mengatur, mengurus, merawat alam semesta ini. Faya'lamu bidzalika annahu al-munfarid bil uluhiyah. Maka dengan demikian kau akan mengetahui sesungguhnya al-munfarid bil uluhiyah, dia Allah adalah sendiri dalam masalah uluhiyah. Artinya dalam masalah keilahiyahan. Sesuatu yang disembah hanya dia sendiri saja, yaitu zat Allah Azza wa Jalla. As-salis, yang ketiga, al-ilmu bi annahu al-munfarid bi ni'amidh dhahirah wal batinah. Al-ilmu mengetahui sesungguhnya al-munfarid, Allah sendiri saja. Bi ni'amidh dhahirah, yang memberi nikmat-nikmat secara zahir, wa batinah, dan nikmat-nikmat yang sifatnya batin. Ad-diniyah wa dunyawiyah, dan nikmat-nikmat yang sifatnya din, agama, dan dunyawiyah, dan bersifat dunia. Fa inna dzalika yujabu ta'alluqil qalb bihi wa mahabbatih. Karena sesungguhnya dengan ilmu yang seperti itulah maka seseorang akan ta'alluq, wajib untuk ta'alluq, dia akan tergantung bihi, kepadanya. Ta'alluqul qalb, dia akan tergantung hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, wa mahabbatih, dan kemudian akan mencintainya, akan mencintai Allah Azza wa Jalla, wa ta'alluhu lahu, dan akan mengilahkan padanya, artinya menyembah hanya kepada Allah saja. Wa ta'alluhu lahu wahdah la syarikalah, hanya menyembah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian ar-rabi', yang keempat, ma narahu wa nasma'uhu min as-sawabi li awliyaihi al-qa'imina bi tauhidihi min an-nusri wan ni'amil ajilati. Tiadalah kita melihatnya, kita tidak akan melihatnya dan mendengarnya, dan apa yang kita dan tiadalah kita melihat mendengarnya minas sawab, dari ganjaran li auliyaihil qaimin, bagi para walinya yang al-qaimin, menegakkan tauhidnya, dengan minan nusri, dengan pertolongan, wa ni'amil ajilah, dan dengan nikmat-nikmat yang disegerakan, wa min uqubatihi li'adaihi al-musyrikin bihi, dan dengan melihat, mendengar uqubatih, hukuman, siksaan li'adaihi, terhadap musuh-musuh Allah, al-musyrikin bihi, yaitu orang-orang musyrik. Fa inna hadza da'in ilal ilmi, maka yang demikian ini akan menjadikan seseorang mendapatkan ilmu, artinya mempelajari, ibrah, mendapatkan pelajaran, bi annahu ta'ala wahdahul mustahiq li'ibadati kulliha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi keseluruhannya. Jadi permasalahan yang keempat ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari ganjaran yang diperoleh oleh para aulia Allah, yaitu orang-orang yang kekasih Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan al-ilmu dengan mempelajari yang demikian ini. Maksud al-ilmu di sini adalah mendapatkan ibrah, pelajaran bahwasannya perbuatan baik, menegakkan agama Allah, itu akan mendapatkan ganjaran, dan sebaliknya. Wa min 'uqubatihi li'ada'il musyrikin bih, dan sebaliknya ketika kita mempelajari orang-orang musyrik yang menentang agama Allah, menentang dakwah ini, kita akan mendapatkan ibrah, mendapatkan ilmu bahwasannya mereka mendapatkan 'uqubah, mendapatkan hukuman, siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang demikian ini maka akan mendapatkan pelajaran bagi kita. Sesungguhnya
memperjuangkan al-haq itulah yang mesti kita lakukan. Bukan kemudian sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu justru meruntuhkan sendi-sendi agama, menghancurkan dakwah, dan kemudian memerangi para pegiat dakwah itu sendiri ataupun orang-orang yang mengikuti dakwah itu sendiri. Maka ar-rabi', permasalahan yang keempat ini akan memberikan ilmu faidah kepada kita untuk kemudian bersemangat mendapatkan ilmu ad-din, ilmu agama. Al-khamis, yang kelima, ma'rifatu awsaf al-awsan wal andan, ya, wal andan, yaitu mengetahui sifat-sifat al-awsan, berhala-berhala, wal andad, dan tandingan-tandingan Allah Azza wa Jalla, allati ubidat ma'allah, yang telah disembah seiring dengan mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Ya. Wattukhadat alihah, dan kemudian disembah atau diambil, dijadikan sebagai alihah, sebagai ilah-ilah, sebagai sesembahan-sesembahan. Wa annaha, dan sesungguhnya sesembahan-sesembahan tersebut naqisatun min jami'il wujuh, adalah berhala-berhala yang memiliki naqisah, kekurangan-kekurangan, min jami'il wujuh, dari berbagai sudut, ya. Memiliki kekurangan dari berbagai macam sisi. Dari sisi apa saja? Faqiratun bizat, dia adalah zat yang fakir. Zat yang fakir maknanya adalah zat yang tidak bisa memberi apapun. Ya. Kalau orang fakir, apa bisa memberi sesuatu? Orang yang fakir uang, apakah kemudian bisa dia memberi bantuan uang? Tidak akan mungkin. Ya. Orang yang fakir harta, apakah kemudian dia bisa memberikan bantuan harta? Tidak mungkin. Ya. Maka begitu juga berhala. Faqiratun bizzat, dia secara zat saja sudah fakir. Mustahil dia akan memberikan sesuatu kepada orang yang menyembahnya. Ya. Mustahil dia akan memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi yang menyembahnya. La tamliku li nafsiha. Ya, berhala itu pun tidak mampu untuk mengatur dirinya, menguasai dirinya. Wala li'abidiha naf'an wala dharran, dan juga tidak mampu untuk kemudian bisa memberikan manfaat atau mencegah, ya, bahaya bagi orang yang menyembahnya. Ini adalah ketika kita mempelajari ma'rifatul awsaf, mempelajari tentang sifat-sifat al-awsan dan wal anda, berhala-berhala tersebut. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mungkin bisa dijadikan ibrah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan patung-patung semuanya, kemudian tinggal yang besar, taruh kampaknya di situ. Ketika ditanya, siapa yang menghancurkan itu? Lihat saja kampaknya di mana. Ini adalah logika yang sangat indah sekali, logika yang sangat unggul sekali untuk kemudian orang-orang kafir musyrik, ya, tidak bisa membantahnya. Karena apa? Senjata yang untuk menghancurkan ada pada patung yang paling besar. Kemudian mereka membantah. Ya. Tidak mungkin patung yang paling besar itu menghancurkan, karena dia sendiri tidak akan bisa bergerak. Nabi Ibrahim tinggal mengatakan, kalau memang tidak bisa bergerak untuk yang demikian, kenapa kalian sembah? Ini maksud dari perkataan Syekh Ubaid Al-Jabiri tentang ma'rifatu awsaf. Ya, kita harus mengetahui tentang karakter daripada awsan dan andad tersebut. Ya. Masing-masing penyembahan dan masing-masing dari berhala dan penyembahan tersebut. Ya. Seperti kita mempelajari budaya orang-orang Jawa. Ya. Misalnya, kita mengetahui tentang budaya. Kenapa orang-orang Jawa sulit untuk menyelenggarakan pernikahan pada bulan Suro, misalnya, bulan Muharram? Ya. Kita harus mempelajari tentang karakter bulan Muharram itu sendiri. Kenapa sampai dijadikan sesuatu yang terlarang bagi orang Jawa? Kan begitu. Ini maksudnya ma'rifatu awsaf. Mempelajari karakter dari bulan Suro itu sendiri. Ternyata bulan Suro itu misalnya diyakini oleh orang Jawa begini.
Dengan kita memahami karakter-karakter, sifat-sifat bulan suro yang ditakuti oleh orang Jawa itu, kita akan bisa mampu menjelaskannya. Ya, paham maksudnya? Itu adalah pembelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Perlunya kita ma'rifatu awsaf, mengetahui sifat-sifat, karakter-karakter. Ya. Dari al-awsan wal andad, dari berhala yang disembah, dan dari al-andad, tandingan-tandingan yang dijadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Qala wala mautan wala hayatan, yang berhala tersebut memiliki karakteristik sifat-sifat wala mautan wala hayatan, tidak memiliki tidak bisa mati dan tidak juga bisa hidup. Karakter lainnya wala nusuran, dan mereka tidak bisa bahagia. Berhala-berhala itu mana yang menyembahnya berbahagia? Berhala itu sendiri tidak berbahagia. Wala yunsaruna min man abadahum, dan tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menyembah mereka. Wala yanfa'unahum bimithqali dzarrah, dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada orang yang menyembahnya bimithqali dzarrah, meskipun hanya sebiji dzarrah, meskipun hanya kecil saja tidak akan bisa memberikan manfaat. Min jalbin khairi, baik dari sisi dia mendatangkan kebaikan, au daf'in syarri, atau mencegah kejelekan pada orang yang menyembahnya tersebut. Fa innal ilma bidzalika, karena sesungguhnya dengan kita memiliki ilmu tentang karakteristik berhala-berhala, pantangan-pantangan yang dijadikan sesembahan orang-orang kafir tersebut, yujabul ilm, maka menjadikan wajib ilmu tersebut. Bi annahu la ilaha illallah, karena sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa butlanu ilahiyati min siwah, dan batallah ketuhanan ataupun sesuatu yang dipertuhankan oleh mereka dari selain Allah Azza wa Jalla. Ini pentingnya ma'rifatu awsaf, mengetahui tentang sifat-sifat ya, berhala tersebut. As-sadis, yang keenam, ittifaq ya, kutubullah ala zalik, yaitu ittifaq, mengimani kitab-kitab Allah, wa tawafa'uha alaih, dan lembaran-lembarannya. Mengimani tentang kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Artinya kita harus beriman kepada kitab Injil. Injil yang mana? Bukan Injil yang sekarang. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, kita harus mengimani, memang benar. Tetapi kalau Injil yang sekarang sudah dirubah. Siapa yang merubah? Ya, dari mulai Paulus, dari mulai Matius, dari mulai Yohanes, dari mulai Markus dan seterusnya. Itu sudah dirubah. Ya, sudah tidak asli lagi. Adapun kita beriman kepada Injil, ya, kita wajib beriman kepada Injil. Karena beriman kepada kitab-kitab Allah adalah hukumnya bagi seorang mukmin adalah wajib. Tetapi kitab Taurat yang mana? Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil yang mana? Yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bukan kitab Injil yang pada zaman sekarang ini. Ini pentingnya kita mengimani. As-sabi' yang ke-7, anna khawasal khalqi, sesungguhnya makhluk yang paling khusus, alladzina hum akmalul khaliqah akhlaqan, yaitu mereka yang paling sempurna memiliki akhlak, ya, paling sempurna penciptaan dalam akmalul khaliqah, yang paling sempurna di dalam penciptaan akhlaqan, penciptaan rupa dan akhlaknya, wa uqulan, dan penciptaan akalnya, wa ra'yan, dan penciptaan pemikirannya, wa shawaban, dan penciptaan apa yang menjadi kebenaran baginya, wa ilman, dan ilmu, ya, sebagai ilmu. Wahum, mereka itu adalah ar-rusul wal anbiya,
mereka adalah para utusan Allah dan para nabi. Wal ulama rabbaniyun, dan para ulama ar-rabbaniyun. Para ulama, yang namanya ulama itu ada dua. Ulama su dan ulama rabbani. Ulama rabbani adalah ulama yang mereka memiliki ilmu, ya, alim dan beramal. Itu ulama rabbani, memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Adapun ulama su adalah ulama yang jelek. Dia banyak ilmu, tetapi dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Atau kebalikannya, ulama su, dia tidak punya ilmu, tapi bicara kemana-mana. Ini ulama su. Atau beramal, sebanyak-banyaknya amal, semangat amalnya. Nah, yang demikian ini dikisahkan di dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub yaitu al-yahud. Kenapa Yahud dikatakan dimurkai? Karena al-yahud, orang-orang Yahudi, dia banyak ilmu tapi sedikit amal. Tidak ada amalnya. Ad-dhalin dikatakan sesat, yaitu kepada orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani? Dia tidak punya ilmu tapi banyak amal. Sehingga amalnya berdasarkan apa? Bukan berdasar ilmu. Amalnya bukan berdasar ilmu. Sehingga kemudian dia sesat. Maka ulama Rabbani adalah ulama yang mereka memiliki ilmu. Mereka beramal dengan ilmu yang dimilikinya tersebut. Qad syahidu lillahi bidzalik, dan sungguh mereka telah menyaksikan bagi Allah yang demikian ini. Artinya para syuhada, para saksi, yaitu para rasul, para anbiya dan para ulama rabbaniyun adalah orang-orang yang menyaksikan tentang keesaan Allah, ya. Karena mereka selain memiliki wahyu, mereka pun dengan akalnya, dengan akhlaknya, dengan penciptaannya, dengan ru'yahnya, ya, penglihatan, pemikiran, pandangannya. Wa ra'yan di sini bisa diartikan pandangan. Ya. Pandangannya jauh ke depan. Wasamil yang ke-8, ma aqamahu Allahu minal adillatil afqiyah wa nafsiyah. Apa yang Allah tegakkan dari dalil-dalil afqiyah. Afqiyah ini yang ada di kauni, yang ada di ufuk dunia. Wa nafsiyah yang ada pada diri manusia itu sendiri. Allati tadullu ala tauhidi a'zami dalalah, yang menunjukkan kepada tauhid, pengesaan Allah, a'zam dalalah, yaitu yang paling agung, paling besar dalalahnya. Artinya dalalah yaitu bukti-bukti secara kauniyah tersebut. Seseorang yang mempelajari, orang yang mau berpikir tentang keadaan dirinya, tentang nikmat yang ada pada dirinya, diberi nikmat, bisa melihat, matanya bisa melihat. Ini menunjukkan siapa yang menciptakan Allah. Ya. Bisa bernafas dengan lega. Siapa yang memberi nikmat ini? Ya, menghirup udara bebas. Ya. Oksigen bisa dihirup cuma-cuma. Ya. Coba seorang di rumah sakit di oksigen, berapa bayarnya? Satu tabung berapa? Ada yang dari fakultas kedokteran mungkin tahu. Satu tabung oksigen berapa? Padahal kita setiap hari menghirup udara ini gratis, ya, majanan istilah orang Arab, cuma-cuma. Ya. Kalau kita tidak mau bersyukur dengan nikmat ini, ya jadi majnun, bukan majanan lagi, tapi majnun, artinya gila. Ya, orang itu sudah tidak tahu syukur, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ketika seseorang memikirkan tentang yang demikian ini, tentang masalah-masalah afqiyah, ataupun tentang hal yang ada pada an-nafsiyah, pada dirinya, maka dia akan bersyukur. Dia akan badlul jahdi, untuk mencurahkan segenap kemampuan dia untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu din. Ya.
Karena dia menyadari nikmat yang sedemikian banyak. Jangankan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya perumpamakan saja misalnya. Misalnya si fulan diberi kebaikan. Diberi kebaikan oleh misalnya Bapak X, terus diberi kebutuhan apa diberinya. Kira-kira bagaimana kalau si fulan ini kemudian meremehkan Bapak X yang memberinya ini? Berakhlak, beradabkah fulan ini? Sudah diberi kebaikan oleh Bapak X ini. Kira-kira beradab, berakhlak? Tentu kita akan mengatakan, fulan ini kurang ajar, betul. Bapak X yang sedemikian baiknya kepada dia remehkan begitu saja. Tentu kita akan mengatakan seperti itu. Bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hambanya oksigen diberi gratis, mata dia bisa melihat, kesehatan dia beri, perlu apa dia beri. Kemudian tiba-tiba hambanya ini ingkar, hambanya ini kufur, hambanya ini tidak mau menyembah kepadanya, hambanya ini kemudian tidak mau menuntut ilmu din, ilmu agama yang diwajibkan kepadanya. Bagaimana kira-kira? Hamba ini memang kurang ajar kepada Rabb-nya. Kan begitu? Seperti itulah. Maka penting kita untuk menyadari keadaan yang demikian ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini dulu kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.